Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kajian kali ini dalam seri Bible of Bible. Kali ini kita sudah masuk ke nomor 071 sampai 075 ya. Senang sekali hari ini saya ditemani dengan sahabat-sahabat saya di tengah dengan Mas Rafif ya. Mas Rafif dari channel Cahaya Islami ya. Mas Rafif ya Mas. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita juga hari ini ditemani oleh sahabat kita dari Kalimantan nih ya, dari Pontianak nih dengan Mbak Jamalia. Assalamualaikum Mbak Jamalia, sehat Mbak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, senang sekali nih. Iya. Ya, ini sahabat-sahabat saya ya, walaupun kita tidak satu kota ya, tapi kita bisa membuat kajian bersama-sama ya. Nah, untuk tidak membuang waktu lagi, saya langsung buka materi untuk kajian kita kali ini ya. Ditunggu sebentar. Baik, kali ini di kajian Bible of Bible nomor 71. Topiknya adalah tabir bait suci itu terbelah dua sebelum atau sesudah Yesus mati. Ya, di Matius 27 50 sampai 51 itu terbelahnya sesudah ya, sesudah Yesus meninggal. Di Markus 15 37 sampai 38 itu juga sesudah, dan di Lukas 23 44 sampai 46 ya, ternyata itu sebelum. Nah, di mana tidak diceritakan. Nah, saya mau minta tolong nih, Mas Rafif nih, boleh bacain nggak yang dari Matius ini? Oke, siap Mas. Saya bacakan ya. Di sini apa pertanyaannya? Tabir bait suci terbelah dua sebelum atau sesudah Yesus mati. Nah, lalu Matius 27 ayat 50 sampai dengan 51. Di sana berbunyi bahwa Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Nah, lalu di ayat 51-nya dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, berarti artinya sesudah saya. Ya, berarti kan sesudah ya. Halo. Iya. Ya, sesudah menurut Matius. Oke, sekarang di Markus coba Mas Rafif tolong bacain. Nah, sementara menurut Markus pasal 15 dikatakan bahwa lalu berseru Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Terus di ayat 38-nya di sana dikatakan ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nah, di sini juga dikatakan sesudah. Berarti sesudah ya. Ya, sama sesudah berarti. Oke, sekarang yang Lukas, coba Lukas 23 44 46, Mbak Jamalia bisa tolong bacain. Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Nah, kalau gitu berarti bait sucinya terbelah sebelum atau sesudah Yesus meninggal? Sebelum itu, Pak. Sebelum kan? Ya, sebelum. Nah, terus yang salah yang mana? Kok pada bengong? Tapi sebenarnya kok apa ya? Ini mana yang salah ya? Jadi bingung. Dalam Matius Markus dikatakan sesudah, ya. Tapi di Lukas ini sebelum. Nah, jadi mana yang salah? Pada bengong, gimana sih?
Yang mana yang salah? Kalau dikatakan yang mana yang salah, ya jelas penulis Bible yang salah. Karena apa? Karena penulis Bible sendiri itu, ya kalau memang mereka itu dicatat dalam ilham Roh Kudus, ya pasti tidak akan ada kontradiksi di dalamnya. Tapi yang jelas antara Lukas dengan Matius dan Markus itu jelas terjadi kontradiksi atau perbedaan. Ya. Nah, ini kan membuktikan bahwa penulis Matius, Markus, Lukas itu kan apa namanya? Mendapatkan sumber cerita yang berbeda-beda, ya kan, kalau nggak apa namanya, artinya cerita itu adalah cerita yang berada di masyarakat selama puluhan tahun gitu. Tetapi sebenarnya Matius dan Lukas itu sebenarnya menyadur daripada Markus loh sebenarnya loh, ya, bedanya kira-kira iya. jaraknya kira-kira antara 10 tahun lah kurang lebih lah. Oke, kita langsung ya ke 72 ya. Oke, siap. Nah, yang nomor 72 itu di manakah perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus berada saat Yesus disalib? Coba kalau di Matius, coba Rafif tolong bacain. Rafif tolong bacain Matius sama Markus ya. Nanti Mbak Lia tolong baca Lukas sama Yohanes ya. Ya, Oke, Mas Dar, ya. Nah, jadi ketika di sana pertanyaannya yang dekat dengan Yesus saat Yesus disalib, ini di Matius ini mengatakan katanya dari jauh gitu. Ya, sesuai dengan Matius pasal 27 ayat 55 sampai dengan 56. Di sana dikatakan dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Nah, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk Maria. Nah, lalu di ayat 56-nya dikatakan di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedus. Nah, juga Markus menuliskan bahwa katanya di jauh juga, yaitu terdapat dalam Markus 15 ayat 40. Markus 15 ayat 40. Di sana berbunyi perempuan yang melihat dari jauh. Nah, jadi semua itu yang melihat itu dari jauh gitu. Nah, dan terdapat Magdalena, ibu Yakobus, ibu Yakobus muda dan serta Salome. Jadi di antara ini menuliskan dari jauh. Mas Rafif kok suaranya kayak robot ya? Ya. Kenapa ya itu ya suaranya? Masa Mas Ar? biasanya sinyal Pak Ustadz. Sinyal ya? Sinyalnya Pak? Biasanya sinyalnya Mas. Ya mungkin, ya mungkin ada sinyalnya Mas Ar ini, ada gangguan sedikit ya. Oke. Jadi di Matius sama di Markus itu berarti kan dari jauh ya, semuanya ibu perempuan dari jauh. Coba Mbak Iya, benar. Lia, Lukas sama Yohanes, Mbak Lia. Iya, dari Lukas 23 ya Lukas 23 ayat 49 itu dikatakan bahwa semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh melihat semuanya. Itu dikatakan di Lukas 23 ayat 49. Dan sedangkan di Yohanes sendiri itu dikatakan di pasal 19 ayat 25 sampai 26 ya dikatakan dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Kleopas ya, siapa itu? Iya, istrinya Kleopas. Ya, istri Kleopas. Ya, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Di situ dikatakan dari dekat. Ya. Terus di ayat 26 dikatakan ketika Yesus melihat ibu-ibunya dan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah dia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Itu jadi hari ini yang poin 72 nih, Matius, Markus, Lukas nih seragam nih ya. Sama semua ya. Seragam. Nah, cuma Yohanes saja nih. Nah, jadi yang beda nih Yohanes orang ini. Kenapa itu bisa gitu? Kok yang lain bilangnya dari jauh, Yohanes kok bilangnya dari dekat ya?
Iya juga ada keanehan. Jika memang diinspirasi oleh Roh Kudus itu mungkin seharusnya sama gitu. Ini kan kitab suci loh gitu loh Mas. Ya Ah, seharusnya gitu. Berarti ini menandakan bahwa tidak otentik gitu loh. Mungkin nah, fakta kejadiannya yang berbeda, mungkin bagaimana gitu. Sehingga ini kedua penulis ini atau satu di antara keempat ini berlainan gitu. ya. Apa mungkin Roh Kudusnya beda-beda kali ya? Ya beda-beda kali. Oke, kita ke nomor 73 ya. Nah, Ya, nomor ya. 73. Apakah mayat Yesus diberi minyak dan rempah-rempah sebelum dikafani? Nah, silakan coba. Ini ada yang menulisnya hanya Markus dan Yohanes nih. Matius sama Lukas nggak menulis nih. Silakan. Coba Rafif baca Markus, Mbak Lia baca Yohanes ya. Nah, oke. Jadi pertanyaannya tadi apakah ayat itu nah, di sini didapati dalam Markus 15 6 sampai 7 mengerti Waduh. nah, Halo, Mas. kemudian Suaranya nggak jelas, Mas. Suaranya lebih kayak robot. sih coba diulangi lagi Mas Tar ya. Apa sudah jelas sekarang? Coba-coba ngomongnya, mungkin ngomongnya jangan terlalu cepat kali ya. Oke. Coba. Jadi sesuai dengan pertanyaan barusan bahwa apakah mayat Yesus diberi minyak dan rempah-rempah sebelum dikafani. Nah, di sini di dalam Markus kita bisa lihat ya. Dalam Markus 15 ayat 46 sampai dengan 47. Di sana dikatakan Yusuf pun memberi kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari dan mengkafaninya. Lalu ia memaringkan dia di dalam kubur yang ada di dalam batu. Kemudian pintu kubur itu. Nah, dia tujuhnya dikatakan yang apa? Yohanes melihat di mana diberikan. Nah, jadi kesimpulannya apa Yesus diberi minyak dan rempah sebelum ini menuliskan tidak. Nah, Halo, kita kan kembali Mbak Jamal dia dengar nggak suaranya Mas Rafif? Jelas nggak? Terputus-putus. Kayak robot ya? Iya benar. Oke, gini. Saya bacain aja ya di Markus ya. Iya. Markus 15, 46-47, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Nah, di sini tidak dijelaskan bahwa mayat Yesus diberi minyak atau rempah-rempah ya. Di Yohanes coba Mbak Jamalia tolong bacain Mbak. Yohanes 19 ayat 39 sampai 40. Di situ dikatakan juga Nikodemus datang ya ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak ya, dengan minyak gaharu. Ya, dengan minyak gaharu Ya. kira-kira 50 ya. 50 kati. 50 kaki beratnya. Wah. Ya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila mengubur mayat. Kalau tidak salah. Berarti kan di situ kan dibaluri dengan minyak dan rempah-rempah kan? Iya. Ya, betul kan? Jadi antara Markus sama Yohanes ada cerita yang berbeda gitu kan ya? Ya benar. Nah, kita serahkan aja lah ke saudara-saudara kita yang Kristen ya untuk menjawab ya, yang mana yang salah gitu ya. Iya benar sekali Mas ya. Oke, nomor 74 nih ya. Nah, kapan wanita-wanita membeli rempah-rempah untuk mengurapi Yesus?
Coba Mas Rafid bacain lagi yang di Markus 16 ayat 1, Mas. Oke, di dalam Markus 16 ayat 1 di sana dikatakan bahwa setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salomo memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus gitu loh. Jadi di sana tertulis setelah hari Sabat gitu loh. Nah, ya kan? Coba sekarang Mbak Jamalia yang bacain Lukas, Mbak. Sebelum Sabat apa sudah Sabat nih? Lukas 23 ayat 55 ya. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur ya. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Torah. Ya, Lukas 24 ayat 1 itu dikatakan, tetapi pagi-pagi benar mereka hari pertama minggu mereka pergi ke kubur, mereka membawa rempah-rempah dan yang telah disediakan kepada mereka itu dikatakan hari Sabat. Nah, berarti kan itu apa? Sebelum hari Sabat kan? Iya, sebelum hari Sabat. Sedangkan di perkataan Markus itu setelah hari Sabat. Ya. Jadi jelas. Rapip mungkin ada komen, Rapip? Ya kalau melihat daripada perbedaan ini, Master, ya boleh katakan gimana ya? Berarti ini apakah mungkin ini Roh Kudusnya itu berbeda gitu loh? Seharusnya kan sama gitu loh. Ketika mereka itu berdalil bahwa ini diinspirasi oleh Roh Kudus, ya tentunya kan akan sama gitu loh. Nggak mungkin memberikan sebuah perbedaan gitu. Jadi ini sangat jauh sekali, gitu. Sangat jauh. Jika memang dikatakan kalau dikatakan yang satu benar, otomatis yang satu lagi salah. Nah, kalau jadi yang mana ini? Ini membingungkan gitu loh. Makanya kalau yang satu benar, yang satu salah, makanya saya nanyanya yang mana yang salah gitu. Kalau benar, kenapa kita tanya ya? Iya benar. Jadi ini bingung sekali gitu, membingungkan. Oke, kita langsung lanjut aja ya ke nomor 75 ya. Nah, nomor 75 itu kapan wanita-wanita itu pergi ke kubur Yesus? Coba Mas Rafid bacain Matius 28 ayat 1, Mas. Nah, oke. Jadi kapan wanita-wanita itu pergi ke kuburan Yesus? Nah, menurut Matius di dalam pasal 28 ayat 1, jadi di sana tertulis setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Nah, jadi tuliskan menjelang menyingsing fajar. Ya, Mbak Lia bisa tolong bacain yang Markus 16:2, Mbak. Markus 16 ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Jadi dikatakan setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit ya. Ya ini mungkin sih mungkin ini hanya bahasa atau bagaimana ya, tapi kan tetap aja ada beda ya. Ya jelas. Ya beda. Ada perbedaan. Nah, udah gitu Lukas sama Yohanes nggak cerita lagi nih masalah ini. Jadi memang kalau membaca mereka 4 gospel, ya kalau membaca 4 gospel memang tergantung daripada gospel yang mana yang dibaca gitu. Masing-masing gospel bisa menceritakan hal-hal yang berbeda gitu. Nah, apakah ini layak disebut sebagai firman Tuhan atau kitab suci gitu kan ya? Baik. Iya, benar kita kan tadi dari nomor 71 sampai 75. Seperti biasa di Bible saya ada kasih bonus nih. Bonusnya biasanya berupa kesalahan penerjemahan di dalam Bible ya. Kita lihat nih ya bonusnya nih. Nah ya coba silakan Mas. Nah di topiknya tuh yang benar tuh Galilea atau Yudea gitu ya. Itu ada di Lukas 4 ayat 44. Kita lihat di versi KJV ya, King James Version. Itu tertulisnya begini, and he preached in the synagogues of Galilee. Ya, di RV Revised Version juga disebutkan Galilee. Ini kan nama tempat ya ini ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan Galilea, gitu kan. Di versi ASV juga Galilee, ya. Nah, di Yunaninya dan Hebrunya itu apa? Sama, gitu kan. Sedangkan kalau di versi yang LAI, ya, di LAI itu ada versi yang bahasa Indonesia sehari-hari. Karena itu Yesus berkhotbah di dalam rumah-rumah ibadat di seluruh negeri Yudea.
yang terjemahan baru dikatakan dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Ada versi lain yang pertama adalah LAI, yaitu versi CEV. So he kept on preaching in the Jewish meeting places in Judea. Nah, pertanyaannya, Galilea memang Mas Raffi pada suara motor. Memang kalau di apa namanya di area itu nggak ada. Galilea itu adalah bagian daripada Yudea gitu ya. Cuman kok bisa gitu nama tempat ini kok bisa beda begini gitu ya. Ini kan sama-sama Bible gitu kan. Tapi yang satu Galilea, yang satu Yudea. Nah, coba menurut Mas Raffi Yudea, atau gitu ya. Yudea. Coba Mbak Jamalia dulu. Bagaimana Mbak menurut Mbak ini tentang perbedaan ini gimana nih? Ya, Nah, tentang perbedaan ini ya, saya rasa kitab mereka ini sebenarnya nggak jelas sih. Karena apa? Di sini dikatakan Galilea atau Yudea. Kalau kita pertanyakan itu kepada orang Kristen, umat Kristen, apakah mereka akan menjawab Galilea atau Yudea yang dijadikan kota? nah, padahal gini, kalau kita pelajari ya, kalau kita cek di peta gitu ya, itu jaraknya Galilea sama Yudea itu jaraknya kira-kira bisa antara 150 km loh bedanya loh. Kalau kita berarti bukan satu wilayah, Master ya? Nah, jadi bedanya berarti jauh sekali gitu. Berarti jauh dong. Oh iya. Berarti jauh sekali. Kalau gitu berarti bukan satu daerah ya. Kalau umpamanya satu daerah dalam satu kota itu adalah Yudea desanya, mungkin bisa dimaklumi ya. Tapi ketika berbicara tentang di sini apa Galilea, tapi Yudea itu tentang jauh ya, nah, mungkin disebutkan satu daerah, kecuali memang penulis ini ya memang sudah beda gitu. Ya, enggak, kalau yang ini ya, ini kenapa bisa begini? Karena ini antara yang LAI dan versi KJV itu sepertinya mereka menulis dari sumber yang berbeda nih sepertinya gitu loh. Menerjemahkan dari sumber yang berbeda gitu. Ya. Coba ya kalau enggak ini saya coba lihat di sini nih. Itu coba. 4 ayat 44 ya. Nanti kita bisa lihat, mungkin siapa tahu ada catatan nih dari yang ini nih. Udah pernah lihat belum Bible yang ini? Nih, saya udah lihat tapi sampulnya doang, Master. Oh, tebal banget ya? Sangat tebal banget karena di dalamnya ini ada catatan-catatan. Nah, ini. Nih, ada nih ya. Ada catatannya nih. Sebentar. Iya, coba. Nih ya, ayat 44 nih. Kelihatan nggak? Tuh ya, ada catatannya ya. Ya. Saya baca ini. Iya. Ayat 44 nih. Di Yudea, Markus berkata Galilea. Nah, ini aja udah perbedaan nih. Jadi kata Yudea oleh Lukas diberi arti luas katanya. Begitu juga dalam pasal 7, 17, 23, 5, Kisah Para Rasul 10, 3, iya. 8, 21. Boleh juga diterjemahkan dengan Yahudi. Ini malah bilangnya boleh menerjemahkan dengan Yahudi. Ya, tetapi gini. Ini kan yang bahasa Indonesia. Sedangkan yang KJV, RV, ISV, bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris tulisnya juga Galilea. Yang bahasa Indonesia tulisnya Yudea. Nah, gimana dong? Iya, semua kan bahasa Inggris semua ya. Nah, jadi artinya apa ya? Kenapa bisa ada perbedaan seperti ini gitu ya? Artinya ada perubahan-perubahan kalau begitu kan? Atau bagaimana gitu ya? Iya, berarti benar. Nah, oke, kira-kira gitu ya Bible kita kali ini. Mas Raffi, Mbak Lia, nanti untuk yang berikutnya bisa join lagi ya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Siap, Mas. Insya Allah.
Ya, terima kasih banyak Mas Raffi, Mbak Lia sudah menemani saya pada kajian Ya. kita kali ini. Kemudian tidak lupa saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi para pemirsa. Sama-sama. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya juga ingin mengingatkan bagi para pemirsa yang ingin menyisihkan rezekinya untuk zakat, sodako, infak, bahkan wakaf ya, itu bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening kode bank 451, nomor rekeningnya 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid dan mengirimkan bukti transfer ke nomor rekening 081232802080 ya. Bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi dalam wakaf, itu adalah untuk tanah yang sedang dibebaskan oleh Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar, dengan harga per meter perseginya Rp250.000 ya. Jadi bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi, silakan tinggal dikalikan berapa meter para pemirsa yang ingin ikut berwakaf. Demikian pemberitahuan yang dapat kami sampaikan. Untuk kali ini kami tutup kajian kita. Kita bertemu di kajian Bible or Bible selanjutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.